Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji binomial. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Natasha Putri dan juga Siti Aturiskoh sebagai presentator untuk materi ini. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Baik, untuk materi uji binomial ini kami memiliki beberapa poin, yakni definisi, tujuan, hipotesis, rumus, dan juga uji statistik atau cara menghitung pada uji binomial ini. Uji binomial merupakan uji yang populasinya dianggap hanya mempunyai dua kelompok atau dua kategori. Dan uji binomial ini merupakan uji parametrik yang mana digunakan untuk menggantikan uji proporsi atau peluang satu populasi jika asumsi populasi berdistribusi normal tidak terpenuhi. Dan untuk tujuan dari uji binomial ini yakni untuk menguji perbedaan proporsi atau peluang pada suatu populasi yang mana hanya memiliki dua buah kategori berdasarkan proporsi yang berasal dari sampel tunggal. Untuk hipotesis dari uji binomial ini, yakni H0 yang mana P sama dengan 0,5 atau P sama dengan Q sama dengan 0,5. Dan H satunya yakni yang mana P tidak sama dengan 0,5 atau P lebih besar dari Q atau terdapat persamaan yang lain. Baik, untuk rumus pada uji binomial ini yakni bisa kalian lihat pada rumus sampel kecil yang mana keterangannya P merupakan proporsi kasus yang diharapkan terdapat dalam salah satu kategori atau peluang sukses. Dan Q merupakan 1 min P yang mana proporsi kasus yang diharapkan terdapat dalam kategori lainnya atau peluang gagal. Dan sedangkan X merupakan kejadian sukses. Jadi pada uji binomial ini hanya terdapat dua asumsi yakni sukses dan gagal. Secara umum begitu. Dan untuk penggunaan rumusnya pada uji binomial ini lebih sering menggunakan sampel kecil karena pada uji binomial ini lebih diperuntukkan untuk data yang N-nya itu tidak lebih dari atau kurang dari 25. Baik, pada uji binomial ini kita bisa menggunakan 3 cara, yakni secara manual, memakai software SPSS, dan menggunakan software RStudio. Namun kami di sini akan menjelaskan uji binomial menggunakan software SPSS yang akan disampaikan oleh presentator selanjutnya, yakni Siti Aturiskoh. Oke, ini adalah contoh uji binomial menggunakan SPSS. Contoh soalnya, ABC Bakery telah mengeluarkan varian baru roti mereka, yakni rasa coklat dan keju. Dalam 1 jam, toko tersebut berhasil menjual 25 bungkus roti dengan 2 varian rasa terbaru mereka, yakni rasa coklat ada 17 bungkus dan rasa keju ada 8 bungkus. Dari informasi tersebut, bisakah kita mengambil kesimpulan bahwa customer mereka 60% memilih untuk membeli roti varian rasa coklat? Langkah pertama, setelah kita masuk pada aplikasi SPSS, kita masuk pada tampilan variabel untuk membuat nama data. Setelah itu, kita membuat
atau masukkan nama data. Klik value pada baris data yang sudah kita buat hingga muncul tampilan seperti gambar selanjutnya. Kemudian isi value dan label berdasarkan objek yang sedang kita teliti dengan add tiap item. Contohnya di sini coklat dan keju. Lalu klik OK. Setelah mengklik OK pada value tabel, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu setelah itu beralih ke data view. Kemudian input data, yakni kategori item. Value sama dengan label berdasarkan jumlah data yang ada. Roti coklat 17 dan roti keju ada 8. Itu klik analyze, lalu pilih non parametric test, kemudian latency dialog, terus yang terakhir binomial. Setelah kita mengklik analyze, non-parametric test, dan latency dialog dan binomial hingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Lalu, pindahkan data yang semula berada pada tabel sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan. Kemudian, ubah test proportion berdasarkan data. Bila terdapat ketimpangan antara jumlah data, contoh 0,6, apabila data relatif hampir sama, kita gunakan 0,5, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti tabel di samping. Dan di sini menyebutkan bahwa sig dari data tersebut ialah 0,274 dan juga 0,274 lebih besar dari 0,050. Maka proporsi customer yang membeli roti rasa coklat adalah 0,6. H0 diterima. Hipotesis H0 di mana P sama dengan 0,6. Proporsi customer yang membeli roti rasa coklat adalah 0,6. H1 P tidak sama dengan 0,6. Proporsi customer yang membeli roti rasa coklat adalah tidak sama dengan 0,6. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.